Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Andrian dari kelas 2E Ilmu Komunikasi. Saya akan menjelaskan tentang teori paradigma naratif. Apa sih teori paradigma naratif? Adalah teori yang dikemukakan oleh Walter Fisher. Dalam teori ini, Fisher mempercayai bahwa manusia adalah pencerita dan nilai-nilai, emosi-emosi, dan mempertimbangkan estetik menjadi dasar bagian kepercayaan dan perilaku kita. Fisher dan beberapa peneliti lainnya mengatakan bahwa pemikiran seseorang dapat berubah berdasarkan pada cerita yang bagus, yang diceritakan oleh pencerita yang kredibel dalam kehidupan sehari. Tentu kita banyak melihat dan mendengar cerita-cerita yang sengaja maupun tidak disengaja. Di sini pun ada asumsi-asumsi tentang paradigma naratif. Yang pertama adalah manusia bersifat pencerita. Paradigma naratif mengasumsikan bahwa karakteristik yang alami pada manusia berakar pada cerita dan bercerita. Cerita-cerita yang kita dengar dan kita lihat memersuasi kita, menggerakkan kita dan membentuk dan dasar kepercayaan serta aksi kita. Setelah kita membaca mengenai kasus antara Dosmini dan Rahmadini secara lengkap, dan yang kedua, keputusan mengenai nilai sebuah berdasarkan pada alasan-alasan penilaian yang baik. Asumsi kedua ini mengungkapkan bahwa orang yang membuat keputusan mengenai cerita yang diterima ataupun yang ditolak dengan dasar cerita yang cukup masuk akal bagi mereka atau alasan yang baik. Dan yang ketiga adalah alasan yang baik ditentukan oleh sejarah. Asumsi ini melibatkan hal yang secara spesifik mempengaruhi pilihan orang-orang yang menyediakan alasan yang baik untuk mereka. Banyak orang yang dipengaruhi oleh konteks di mana mereka berada dalam kasus tersebut. Dan yang keempat, rasionalitas berdasarkan pada penilaian banyak orang mengenai konsistensi dan kejujuran cerita. Asumsi ini menyatakan bahwa orang-orang percaya pada cerita sejauh cerita tersebut tampak konsisten secara internal dan jujur. Untuk menentukan apakah cerita tersebut konsisten secara internal, kita harus melihat apakah ada berkaitan di antara cerita kedua belah pihak secara konsisten atau tidak. Dan yang kelima, kita mengalami dunia yang dipenuhi oleh cerita dan harus memilih di antara semuanya, yaitu asumsi ini menyatakan bahwa manusia adalah sebuah rangkaian cerita-cerita, dan ketika kita memilih satu di antaranya, kita mengalami hidup secara berbeda dan memberikan kesempatan bagi kita untuk menciptakan ulang kehidupan kita. Di sini pun ada asumsi atau contoh kasus yang terjadi sekarang ini, seperti kasus adanya konspirasi COVID-19. Menurut IDI atau Ikatan Dokter Indonesia, bahwa virus COVID-19 ini berbahaya ataupun penularannya sangat berbahaya. Oke, kita boleh tahu itu. Sebenarnya dokter-dokter ini untuk menuntun kita agar selalu memakai masker dan bercuci tangan. Namun adapun orang yang membantah bahwa COVID-19 ini adalah settingan atau konspirasi, dan orang tersebut adalah JRX. Dia membantah bahwa virus COVID-19 ini adalah settingan, dan dia pun membantah semuanya bahwa dokter-dokter yang ada adalah utusan atau disuruhlah bahasa ininya sama elit global. Namun keputusan itu tergantung apa yang kita sikapi. Jadi kita harus mempertimbangkan atau memilih semuanya. Ketika kita memutuskan, keputusan kita akan mempengaruhi sikap dan cara pandang kita mengenai kasus tersebut, dan itu harus kita sikapi, tergantung diri sendiri. Oke, selebihnya itu saja yang bisa saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.